Ada banyak cara jualan online dan ada banyak platform yang bisa kita ikuti. Salah satunya adalah marketplace. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara membuka toko di Lazada. Bagaimana caranya? Langsung kita praktekkan. Oke, cara buka toko di marketplace Lazada Indonesia. Nah, di video ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana cara buka toko di Lazada. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum membuka toko di Lazada? Data-data ini juga akan dipakai di marketplace lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tapi kita fokus dulu ke Lazada. Oke, bagaimana caranya? Yang wajib disiapkan itu yang pertama email, yang kedua password, yang ketiga nomor telepon, yang keempat foto buku tabungan atau buku rekening yang terlihat nomor rekeningnya, terus foto KTP, terus foto NPWP jika ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa, nggak usah buat, nggak masalah. Kalau punya bisa dipakai. Terus nama toko dan yang terakhir logo. Ini akan dipakai di semua marketplace data-data ini. Jadi kalau bisa data-data yang kita miliki itu kita ingat semua dari nama emailnya, passwordnya. Kalau bisa nanti disamakan di semua toko supaya ketika data itu sama dan tidak ada yang berbeda, itu memudahkan kita di kemudian hari untuk login dan lain sebagainya. Email, password, dan lain sebagainya itu rahasia pribadi masing-masing. Jangan sampai diberikan ke orang lain yang tidak kita kenal, karena kalau kena hack atau kena tipu dan lain sebagainya, nanti apa yang ada di data toko kita itu bisa diambil orang lain, terutama saldo dan lain sebagainya. Oke, email, password, nomor telepon, foto buku rekening, foto KTP, foto NPWP, nama toko, logo. Nah, itu. Terus tahapan berikutnya supaya toko segera terverifikasi sistem itu gimana? Nah, kita kan kalau buka toko nanti sama timnya Lazada itu langsung diverifikasi. Nah, untuk mendapatkan verifikasi itu kita perlu upload produk. Nah, sebelum upload produk, apa yang harus kita siapkan? Yaitu siapkan minimal 5 produk. Nah, supaya tim Lazada mudah memverifikasi, itu minimal kita harus upload 5 produk. Terus siapkan 5 judul. Nah, 5 judul ini untuk 5 produk tersebut. Terus habis itu siapkan 5 deskripsi, begitu juga deskripsinya untuk produk tersebut. Terus siapkan gambar produk. Nah, siapkan gambar produk ini untuk gambar produk-produk yang akan kita upload. Satu produk itu kalau bisa minimal 3 gambar. Gambar utama, gambar tampak misal tampak depan, tampak samping, atau tampak belakang. Kalau misal gambar tersebut ada tampaknya, maksudnya harus ditampilkan berbagai sisi. Tapi kalau misal cuman ada satu tampilan depan saja atau dari angle mana, itu gambar kedua dan ketiga bisa penjelasan atau catatan atau lain sebagainya. Nanti kita praktekkan di video berikutnya. Tapi ini satu kesatuan dari cara buka toko. Nah, untuk video ini kita fokus nanti buka toko saja. Tapi saya akan jelaskan runtutannya sampai nanti ke video-video berikutnya. Karena setelah setelah buka toko, terus isi data, terus upload produk, nanti ada yang lain sebagainya. Nah, itu. Terus habis itu desain toko. Desain toko ini penting untuk tampilan toko kita yang menarik di aplikasi Lazada konsumen. Nah, toko yang menarik itu juga akan membuat
para calon konsumen betah untuk lama-lama scroll di toko kita. Produk yang banyak juga mempengaruhi konsumen untuk membeli di toko kita, karena stay di toko lama, sudah lihat desainnya bagus, produknya banyak, ada kemungkinan akan beli produk A, B, C, dan lain sebagainya. Nah, desain toko ini apa yang perlu disiapkan, yaitu siapkan banner toko. Nah, banner toko itu disiapkan sesuai karakter toko masing-masing, baik dari isinya, warnanya, tulisannya, dan lain sebagainya, itu sesuai dengan keinginan kita, yang terbaik lah. Terus siapkan gambar menarik untuk dekorasi toko. Nah, ini gambar-gambar menarik selain banner itu juga bisa, misal gambar produk A itu nanti di backlink ke produk-produknya, gambar produk B kategori, misal kategori fashion, buat gambar fashion, habis itu di backlink ke produk-produk fashionnya, atau barang-barang gambar elektronik, kalau kita jual elektronik itu nanti di backlink ke produk-produk elektronik kita. Terus buat kategori toko. Nah, kategori ini juga mempermudah konsumen untuk mencari barang. Misal kita punya banyak varian, dari misal varian fashion, elektronik, terus rumah tangga, terus lain sebagainya, itu kalau kita buat kategorinya yang bagus, yang tepat, nanti konsumen tinggal klik kategorinya, nggak perlu pindah ke toko lain, dia akan ke toko kita terus. Nah, jika tidak bisa menggunakan CorelDRAW atau Photoshop, gunakan Canva untuk desain gambar banner dan lainnya. Nah, untuk Canva ini adalah aplikasi yang paling mudah. Aplikasi yang sederhana, kita bisa berlangganan, kita juga bisa menggunakan free, tergantung kebutuhan kita. Terus habis itu buat promosi awal. Nah, ini setelah kita tahapan-tahapan tadi sudah selesai sampai dekorasi, kita harus membuat promosi. Nah, promosi untuk toko baru itu terbatas, tidak bisa banyak seperti toko-toko lama atau toko-toko yang sudah berkembang. Jadi ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk toko baru di Lazada ataupun di Shopee dan lain sebagainya, itu pasti ada pembatasan. Tapi pembatasan itu juga tidak mengurangi maksimalnya toko kita. Jadi karena nanti kan secara bertahap itu dibuka misal awal cuman bisa buat voucher, terus cuman bisa ikut campaign mingguan, nanti kedepannya bisa ikut lain sebagainya, bisa ikut flash sale dan lain sebagainya. Nah, itu tahapannya, makanya di awal ini kita maksimalkan dengan menu-menu yang dibuka oleh sistem, itu kita maksimalkan. Nanti kalau udah ada penjualan, semuanya akan terbuka. Nah, itu buat promosi awal. Buat yang pertama buat voucher toko. Voucher toko ini terserah mau dibuat seperti apa. Nanti di video-video berikutnya ketika kita sudah membahas tentang promosi, kita sudah membahas tentang voucher, nanti kita jelaskan. Tapi ini gambarannya, tahap-tahapannya membuka toko itu seperti apa. Harus saya jelaskan supaya nanti tahu, setelah buka harus ngapa, harus apa. Terus buat voucher pengikut. Voucher pengikut itu supaya memperbanyak follower. Ketika kita membuat voucher pengikut, nanti sebelum dia order, pembeli itu kalau belum mengikuti toko kita, nanti voucher yang kita buat untuk voucher pengikut tidak bisa diklaim. Nah, kalau misal calon konsumen itu sudah follow, nanti bisa klaim vouchernya. Terus buat voucher pembeli baru. Nah, ini untuk pembeli-pembeli baru. Buat vouchernya nggak usah banyak-banyak, kecil-kecil aja tapi bermanfaat. Misal minimal order 10.000, potongan Rp500 atau lain sebagainya. Nah, ini nanti detailnya kita bahas di video berikutnya lah. Terus buat voucher lainnya sesuai kebutuhan dan yang tersedia di menu promosi. Nah, itu jadi banyak banget voucher-voucher yang bisa kita buat di promosi di Lazada. Nanti
Bisa kita buat semua atau bisa kita buat sesuai kebutuhan. Terus habis itu iklan berbayar. Nah, jika memiliki budget ya, ini dalam kurung jika memiliki budget. Kalau saya pribadi itu bukan 100% penganut iklan berbayar, tapi harus saya jelaskan juga yang memiliki budget. Kalau tidak memiliki budget gimana? Kita main organik. Organik bisa kok. Organik itu bisa, nanti saya jelaskan. Tapi kalau punya budget lebih, itu bisa untuk menaikkan exposure atau menaikkan impresi dan lain sebagainya, itu kita bisa menggunakan iklan berbayar. Semua platform atau semua marketplace itu ada iklan berbayarnya. Untuk mendapatkan traffic lebih ya kita harus membayar. Nah itu. Terus iklan berbayar ini kalau memiliki budget ya. Nah iklan berbayar ini adalah opsional atau pilihan bagi yang memiliki dana lebih untuk anggaran iklan awal dan seterusnya. Terus jika tidak memiliki anggaran bisa memulai dengan cara organik. Nah, dengan cara organik itu seperti apa? Cara organik ini adalah dengan memilih kata kunci yang tepat untuk judul, deskripsi, dan atribut lainnya pada saat kita upload produk. Nah kuncinya kalau pengen organik itu harus tepat kata kuncinya. Produknya apa, kita cari kata kunci utamanya, kita cari kompetitornya, kita cari kata kunci turunannya, kita bikin deskripsi yang menarik, ada kata kuncinya dan lain sebagainya, atribut-atributnya saat kita upload produk. Nah itu kuncinya di situ. Kalau kita tidak memiliki budget awal untuk iklan berbayar. Terus konsistenkan selama 90 hari pertama untuk selalu ada aktivitas di seller center, terutama upload produk setiap hari. Nah, Lazada itu memberikan kesempatan 90 hari pertama. Kalau belum berubah ya, kalau belum berubah peraturannya itu, seller baru itu ada kesempatan 90 hari pertama untuk mengembangkan tokonya. Ketika 90 hari pertama itu sukses mengikuti peraturan, tidak membuat pelanggaran dan lain sebagainya, terus tumbuh kembangnya bagus, insya Allah kedepannya bakal berjalan dengan baik. Tapi kalau 90 hari pertama ini asal-asalan, ya pasti sistem tidak akan memberikan kesempatan di hari berikutnya. Meskipun ya rezeki itu setiap orang berbeda-beda. Tapi di sini istilahnya apa yang kita lakukan itu semuanya terrekam, terdetek dan terdata di sistemnya Lazada. Terus cek data di bisnis analisis setiap minggunya untuk melihat perkembangan iklan kita. Nah, kenapa saya bilang setiap minggu itu supaya kita bisa mudah membacanya. Kalau setiap hari nanti datanya tidak terkumpul, tidak ada perbandingan antara hari A dengan hari B. Itu rada sulit. Dan kalau satu minggu itu kan nanti bisa kita lihat, hari pertama seperti ini, kedua seperti ini. Nah, itu mempermudah dan mempercepat. Kalau harian itu ada bisa naik, bisa turun, nanti kita ambil mingguannya, nanti kita ambil 15 harinya, kita ambil bulanannya, 30 hari terakhir, dan lain sebagainya. Data tersebut yang kita nantinya bisa optimasi atau evaluasi dari data yang didapatkan. Nah, bisnis analisis itu nanti menjelaskan perjalanan iklan kita, perjalanan apa yang kita lakukan di sistem. Nah, dari bisnis analisis itu kita bisa ambil tindakan optimasi atau evaluasi. Terus lanjut, campaign. Nah, untuk toko baru biasanya belum bisa mengikuti banyak campaign karena adanya pembatasan-pembatasan yang saya jelaskan di awal tadi. Oleh sebab itu, campaign yang ada harus dimaksimalkan, selalu ikuti selama produk yang kita miliki masuk dalam kriteria campaign tersebut. Nah, selama campaign itu kita klik
bisa dan kita klik tambahkan produk, ada yang masuk, kita ikuti. Nah, inputnya itu nanti kita jelaskan di video berikutnya. Ini hanya gambarannya. Terus campaign adalah salah satu cara menaikkan traffic secara organik. Nah, ini kembali lagi ke iklan berbayar tadi. Kalau iklan berbayar kita belum sanggup mengeluarkan anggaran, itu kita pakai cara organiknya. Salah satunya ikut campaign selain kata kunci dan lain sebagainya yang saya jelaskan tadi. Nah, itu untuk menaikkan traffic secara organik yang paling powerful. Nah, selain pemilihan kata kunci yang tepat terhadap produk yang kita upload. Nah, di sini saya jabarkan. Nah, itu terus bisnis analisis. Nah, bisnis analisis itu pembahasan yang tadi yang di slide sebelumnya tadi. Untuk mengetahui perjalanan sebuah bisnis dibutuhkan analisa yang baik dan benar. Nah, dari bisnis analisis inilah data-data kita dapatkan, itu terus kita analisa, terus kita optimasi dan lain sebagainya. Dalam membaca bisnis analisis ada banyak cara dan banyak metode. Tergantung bagaimana cara kita menjalankan bisnis. Jadi membaca bisnis analisis itu nggak bisa disamakan antara toko A, toko B, toko C, si A, si B, si C. Bahkan kalau kita nanti punya beberapa toko di Lazada misal, itu cara membacanya juga berbeda. Meskipun menunya sama, tapi tindakannya nanti berbeda, karakternya berbeda, produknya pun misal sama, itu ambil tindakannya pun pasti berbeda. Nah, terus pada dasarnya bisnis analisis tersebut menampilkan pertumbuhan iklan yang kita jalankan dan dapat diambil tindakan lebih untuk mendapatkan performa yang lebih maksimal. Nah, setiap hari kita harus cek dan baca bisnis analisis yang tersedia. Nah, setiap hari dicek, mingguan dievaluasi. Jangan 1 minggu sekali dicek. Nah, tadi yang saya bilang mingguan itu untuk evaluasinya. Kalau untuk ceknya ya setiap hari dicek sambil upload produk, sambil ngecek bisnis analisis, sambil buat campaign, input campaign, buat promosi, desain dan lain sebagainya. Aktivitas-aktivitas kecil yang kita lakukan di sistem di seller center itu akan terbaca sebagai aktivitas kita aktif terus. Jadi sama sistem, toko ini tuh aktif terus, nggak hanya buka tinggal pergi nunggu orderan. Nah, siapa kita kan gitu toh. Nah, terus growth center. Nah, growth center ini assortment growth, pertumbuhan, pusat pertumbuhan. Nah, di sini si assortment growth itu di menu produk biasanya. Nanti besoklah kita jelaskan. Bakal kita jelaskan semua kok di video-video berikutnya tentang toko dan lain sebagainya. Tapi saya jelaskan gambarannya di awal. Growth center ini atau assortment growth itu dalam menu assortment growth kita dapat melihat perkembangan serta permintaan sistem untuk memaksimalkan pertumbuhan iklan. Nah, di sini nanti ada banyak banget menunya yang bisa kita gunakan, bisa kita ikuti. Terus dalam menu ini terdapat banyak rekomendasi yang disarankan oleh sistem. Baik itu salah satunya adalah atribut iklan, harga kompetitif, terus bocoran produk dan lain sebagainya yang dapat kita lihat dan kita ikuti dalam menu ini. Nanti di growth center ada banyak. Terus afiliasi. Nah, afiliasi ini ada di menu iklan berbayar. Nah, di menu iklan berbayar itu ada dua yang bisa kita ikuti, yaitu iklan berbayar yang menggunakan budget, terus nanti menggunakan uang, terus itu nanti kita bisa membuat iklan otomatis atau kata kunci dan lain sebagainya. Ada juga afiliasi. Afiliasi ini nantinya kalau kita ikuti itu para afiliator itu bisa masuk dan bisa nge-share produk-produk kita ke calon-calon konsumen untuk mendapatkan orderan.
Nah, untuk toko baru, nah ini penting. Untuk toko baru biasanya menu promosi afiliasi belum terbuka. Nah, ada kriteria tertentu yang diwajibkan terpenuhi untuk membuka, untuk promo afiliasi ini terbuka. Nah, nanti kalau sudah memenuhi kriteria itu menunya bakal terbuka dan kita bisa ikuti. Nah, terbukanya bagaimana? Targetnya seperti apa? Itu nanti kita bahas ketika sudah masuk di afiliasi, di materi afiliasi. Nah, terus cek secara berkala untuk menu afiliasi, jika sudah terbuka bisa segera diikuti sesuai ketentuan sistem. Nah, ketentuan sistemnya kurang lebih minimal fee itu 4% plus tambahan minimal 1%. Jadi kalau normalnya itu minimalnya 5% kalau di Lazada. Kalau di Shopee itu beda lagi, kalau di TikTok itu bisa sampai 10% minimal, kalau di Shopee kalau nggak salah 2 atau 3% atau 5%, lupa saya. Nanti kalau pas nyampe di materinya pasti saya jelaskan. Contohnya untuk toko yang sudah bisa afiliasi dan belum bisa langsung kita cek dan praktekkan. Nah, ini kita cek dan praktekkan itu nanti. Nah, untuk Lazada itu gambaran utamanya yang saya jelaskan ini. Langsung kita praktekkan di buka tokonya. Nah, kita udah panjang kali lebar jelaskan ini apa saja buka toko itu. Nah, langsung kita praktekkan. Nah, sudah kita siapkan emailnya, sudah kita siapkan passwordnya, sudah kita siapkan nomor teleponnya, sudah kita siapkan buku rekeningnya, foto KTP, NPWP jika ada, nama toko, logo, dan lain sebagainya. Setelah itu kita langsung praktekkan saja. Kita buka Google Chrome, kita langsung ke Seller Center Lazada. Nah, Seller Center Lazada itu kalau kita buka di Google, ini untuk yang lewat komputer ya. Kalau yang lewat komputer atau laptop, kalau yang lewat aplikasi Seller Center dari dari Google Play dan lain sebagainya, aplikasi itu juga bisa. Insya Allah nanti juga kita akan buatkan bagaimana cara mendaftar melalui aplikasi langsung. Tapi saran saya untuk aktivitas kita jualan itu minimal menggunakan laptop atau komputer, supaya data-data yang ada di menu-menu yang ada di Seller Center itu bisa kita gunakan semua. Karena kalau lewat handphone itu biasanya ada yang sulit kita akses, atau bisa kita akses pun itu nantinya tampilannya juga kurang menarik kalau menurut saya. Tapi kalau lewat PC atau lewat laptop itu nanti bisa kita kita maksimalkan. Terus habis itu setelah kita ketik Seller Center Lazada, kita langsung yang ada tulisannya Seller Center Lazada atau ini Seller Center Lazada. Nah, kita langsung buka. Nah, ini tampilan awal kita sebelum membuka toko di Lazada ketika kita klik. Nah, ini kita bisa ada local seller, ada last mall, ada last global. Kalau kita belum punya legalitas, itu kita pakai local seller. Kalau kita sudah punya legalitas, sudah punya NIP, sudah punya haki dan lain sebagainya, kita bisa buka last mall atau last global dan lain sebagainya. Karena kalau sudah memiliki izin resmi legal, NIP dan lain sebagainya, itu eman-eman kalau nggak bikin last mall atau Shopee Mall dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mempraktekkan untuk yang lokal dulu. Bahasanya pastikan bahasa Indonesia supaya enak. Kalau kalian suka bahasa Inggris ya tinggal
Inggris ini, Indonesia ini wilayahnya, ini bahasanya. Jangan diklik Malaysia dan lain sebagainya. Karena ini nanti jadi Lazada Malaysia. Karena Lazada itu kan nggak cuma di Indonesia, ada Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam. Nah, terus bahasanya bahasa Indonesia. Oke. Terus langsung kita ke ini, ke menu daftar sebagai seller Lazada. Daftar dalam 2 langkah, komisi 0% untuk bisnis Anda. Komisi 0% ini bisa kita dapatkan di awal-awal, tapi nanti kalau misal sudah berjalan itu komisinya biasanya 1,8% plus lain sebagainya. Nanti kita jelaskan lah. Nanti kalau sudah di awal sudah berbicara soal komisi, nggak jadi menjalankan bisnis nanti. Udah pusing dengan komisinya. Oke, langsung kita praktekkan. Kita siapkan nomor teleponnya dulu. Nomor teleponnya kita isi. Nomor telepon kita masing-masing ya. Nah, sudah. Kalau sudah kita klik lanjut. Nah, kalau ada kode masuk, nanti kita isikan. Pastikan nomornya aktif ya. Oke, ini salah. Ini karena plus 628. Kita kembali dulu. Berarti langsung diisi 8. Nomor kita langsung yang nggak usah pakai 08. Karena 0 plus 62 itu kan sudah. Kalau sudah masuk kodenya, langsung kita isikan. Nah, kode ini masing-masing beda-beda ya, nggak bisa sama. Nah, terus habis itu atur kata kunci. Jenis akunnya apa? Perusahaan atau perorangan. Kalau kita nggak punya izin dan lain sebagainya, belum punya izin, kita perorangan aja. Habis itu email. Nah, email ini harus email yang aktif ya. Email yang aktif dan email yang setiap hari kita pakai lah minimal. Emailnya kita siapkan. Nah, kalau bisa itu email itu harus yang namanya bagus. Bagus itu dalam artian nama yang mensupport. Jangan email yang alay-alay, karena ini untuk bisnis ya. Nama bisnis pun juga harus nama bisnis yang mudah diingat, mengandung makna keberkahan dan lain sebagainya. Apakah email yang alay nggak bisa? Bisa, tapi kalau saya nggak menyarankan. Karena email, nama toko, password dan lain sebagainya itu adalah semangat kita dan doa. Nah, makanya jangan asal-asalan. Oke. Terus kita isi kata sandinya, passwordnya. Nah, untuk password itu bisa kombinasi huruf dan angka, huruf besar, huruf kecil dan angka, bebas. Misal berkah 123, B-nya besar, RKA-nya kecil, terus 123 dan lain sebagainya. Setelah kita isi, langsung kita lanjut. Nah, ini kita sudah buka toko. Tapi apakah ini sudah cukup? Belum. Karena kita belum mengisi nama toko, terus belum isi rekening dan lain sebagainya. Terus ini, apakah Anda ingin menerima informasi penting dan update melalui WhatsApp, nomor kontak Anda? Kalau iya, ketik iya. Kalau enggak terserah. Kalau saya enggak aja, karena enggak ada WhatsApp-nya. Terus habis itu, ini, selamat datang di Lazada. Pastikan seluruh langkah di bawah ini selesai agar cepat berjualan. Nah, apa yang diperlukan? Itu alamat. Tambahkan alamat toko Anda agar produk Anda terlihat oleh pembeli. Nah, alamat toko ini adalah alamat kita atau alamat tempat pengiriman. Misal teman-teman menjadi resellernya dagangankita.com,
terus teman-teman mau pakai resi otomatis, nanti alamatnya bisa diisikan ke alamat dagangankita.com. Nah, setelah alamat, kenapa kok dialamatkan ke dagangankita.com? Itu nantinya supaya pengiriman, pickup dan lain sebagainya bisa lewat dagangankita.com. Tapi kalau teman-teman mau mengirimkan sendiri, mendatangkan barangnya dari gudang dagangankita.com ke rumah teman-teman sendiri atau ke alamat teman-teman sendiri, terus nantinya dikirim dari daerah teman-teman sendiri, itu bisa diisikan alamat kalian masing-masing. Nah, kita isi alamatnya. Untuk wilayahnya itu kita di Yogyakarta, Kota Jogja, terus Umbul Harjo. Ini kalau untuk alamatnya ini ya, untuk alamatnya dagangankita.com ya. Kalau alamat masing-masing terserah. Nah, nanti kalau kalian pakai resi otomatis, ikuti ini alamatnya. Tapi nanti dibeda-bedakan ya. Misal konfirmasi dulu ke admin. Kalau misal teman-teman mau menggunakan alamat kita, konfirmasi dulu. Nanti kita ajarkan supaya alamatnya tidak sama dengan teman-teman lain yang menggunakan alamat kita. Karena kalau nanti sama persis itu membuat verifikasi juga sulit. Kita terdeteksi duplikat-duplikat toko. Tapi nanti kita bedakan, ada pembedanya. Misal alamat yang satunya ada tulisan RT RW, alamat kedua tidak ada, atau misal ada gangnya terus tidak ada gangnya. Nanti kita ajarkan kalau misal teman-teman mau pakai alamat kita. Kalau pakai alamat sendiri-sendiri ya terserah mau diisi detailnya. Oke, ini contoh awalnya. Seperti ini. RT-nya atau RW-nya. Oke, terus alamat pengembaliannya kalau sama tinggal diklik, alamat tokonya sama tinggal diklik, terus kirim. Tapi kalau alamat pengembaliannya berbeda tinggal diisi sendiri. Pengembaliannya mau kemana? Nanti ini pengembalian, misal alamat gudangnya ini, alamat pengembaliannya di alamat teman-teman, terserah. Alamat tokonya kan sini ya, berarti ini alamat tokonya. Alamat pengembalian ini barang yang akan dikembalikan ketika retur itu ke alamat pengembalian. Tapi kita isi sama. Nah, sudah, terus kita kirim. Nah, udah. Nah, sudah. Terus habis itu unggah produk pertama Anda untuk memulai bisnis. Nah, ini untuk unggahnya nanti kita jelaskan di video berikutnya ya. Tadi kan sudah saya suruh siapkan 5 judul, 5 produk, 5 deskripsi. Ini nanti kita jelaskan di video berikutnya. Terus ID bank. Nah, ini kalau produk ini nanti karena produk ini nanti ada beberapa yang kalau saya jelaskan di sini nanti durasinya terlalu panjang. ID bank dulu. Nah, ID bank ini kita mau KTP perorangan atau perusahaan. Kalau perorangan sesuai ini. Kalau misal verifikasi dokumen dan bank Anda untuk mendapatkan pembayaran. Nah, ini kan fungsinya untuk teman-teman nantinya kalau ada penjualan, dananya ditransfer ke rekening masing-masing. Kalau pengen lihat tutorialnya ada, silahkan dilihat sendiri dari Lazada. Oke, tambahkan sekarang. Nah, ini yang perlu kita siapkan yaitu KTP dan buku tabungan. Dilihat di sini sudah diterangkan oleh Lazada, dibaca dulu, habis itu dipahami, setelah itu baru diisi. Nah, kita langsung isi aja. Nanti otomatis terbaca kok, nggak perlu kita ketik karena sekarang sistemnya itu kan otomatis, kita masukkan langsung masuk dia. Terus habis itu bank. Banknya bebas ya, mau bank apapun boleh. BRI, BNI, BCA, CIMB Niaga dan lain sebagainya boleh. Itu bank. Oke. Nama pemilik rekening. Terus nomor rekeningnya ini, banknya BNI. Oke, setelah itu kita
kirim. Nah, sudah, tinggal kurang upload produk. Nah, sebelumnya kita harus mengganti nama toko dulu karena nama tokonya masih random seperti ini. Nanti kalau sudah kita ganti nama tokonya, kita kasih logo. Nah, sampai situ sudah selesai cara buka toko. Terus habis itu nanti di video berikutnya kita upload produk, campaign, dan lain sebagainya. Oke, untuk mengganti nama toko dan logo kita masuk ke toko. Terus pengaturan toko. Nah, di menu ini itu kita bisa mengganti nama toko kita, bisa memberikan logo dan lain sebagainya. Misal nama toko kita Berkah Sukses Bersama. Nanti kalau nama toko ini sudah ada yang menggunakan, biasanya nanti nggak bisa dipakai. Tapi kalau belum, biasanya bisa. Makanya kalau kita menyiapkan nama toko, kalau bisa jangan cuma satu. Takutnya nanti dipakai orang lain sudahan. Misal Berkah Sukses Bersama sudah dipakai orang lain. Nah, nanti mau kita pakai apa? Misal Sukses Berkah Bersama atau gimana. Jadi kita cek dulu, karena saya belum ngecek nama toko ini sudah dipakai orang belum. Biasanya kalau kayak gini belum. Terus kita simpan. Nama toko Anda masukkan telah terdaftar. Nah, ini telah terdaftar sebagai seller. Nah, kan berarti sudah pernah dipakai orang. Misal kita Berkah Sukses saja. Terus kita simpan. Sudah dipakai juga. Kita ganti lagi Sukses Bersama. Nah, ini karena banyaknya seller pasti nama-nama toko yang bagus-bagus itu sudah dipakai biasanya. Sudah dipakai juga. Bersama-sama. Harus kita cari. Sudah di please change to some extra please. Nah, kita coba. Sudah dipakai juga. Oke. Apa ya? Coba kita pakai ini. Bisa nggak? Nah, bisa. Ternyata pakai berkahsukses.id bisa. Terus habis itu logo. Logonya kita pakai logo kita sendiri ya. Monggo, logonya bisa didesain sendiri. Konfirmasi. Oke, konfirmasi. Nah, setelah itu kita simpan. Terus kita simpan. Sudah, kita cek di sini sudah berubah belum? Nah, sudah berubah. Nah, nama toko kita sudah ada, logo kita juga sudah ada. Nah, sampai sini untuk video pembukaan toko di Lazada. Nanti kita lanjut di video berikutnya, upload produk, terus apa yang saya jelaskan di awal tadi, ada campaign, ada promosi berbayar, ada assortment growth, business analysis, program Lazada, belajar bertumbuh, keterlibatan, dan lain sebagainya. Menu-menu ini kedepannya akan kita bahas satu-satu per bagian per video supaya mudah memahami. Kenapa nggak saya jelaskan dalam satu video, upload produk dan lain sebagainya, nanti malah durasinya panjang, teman-teman juga bingung. Nah, semua video bisa kalian akses di channel YouTube kita. Dan jangan lupa daftar reseller dulu, konfirmasi ke admin, karena ada beberapa video yang tidak bisa diakses publik, kita private. Nah, video private kita itu bisa diakses dengan konfirmasi ke admin kita gratis. Sekian cara buka toko di Marketplace Lazada. Kita akan
lanjut di video-video selanjutnya tentang bagaimana cara berjualan yang baik dan benar. Sekian, terima kasih.